Rupanya ada yang menemukan kita, wahai Rasulullah, kataku. Beliau bersabda, janganlah engkau takut, sesungguhnya Allah beserta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bertakwa, sebelum kita mulai, dukung kami dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, serta like dan share jika video ini bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala usaha pencarian sudah mulai mengendor, dan setelah 3 hari gejolak, orang-orang Quraisy sudah menurun tanpa membawa hasil apapun. Rasulullah SAW dan rekannya bersiap-siap untuk pergi ke Madinah. Mereka berdua mengupah Abdullah bin Uraikid, seorang penunjuk jalan yang sudah matang dan mengetahui seluk-beluk jalan. Sekalipun dia masih memeluk agama orang-orang kafir Quraisy, namun mereka berdua mempercayainya dan menyerahkan 2 ekor onta kepadanya. Setelah 3 malam berada di gua, dia diminta datang ke gua dengan membawa 2 ekor unta itu. Maka pada malam Senin, Abdullah bin Uraikid datang ke gua. Pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, demi ayahku menjadi jaminan, wahai Rasulullah, ambillah 1 ontaku ini. Dia memilih onta yang paling bagus untuk beliau. Asma binti Abu Bakar datang sambil membawa rangsum makanan untuk perjalanan mereka berdua. Namun rupanya dia tidak lupa membawa tali untuk mengikat rangsum itu. Oleh karena itu, selagi beliau dan Abu Bakar sudah naik ke atas punggung onta dan Asma hendak mengikatkan rangsum makanan, maka dia tidak mendapatkan tali pada rangsum itu. Dia segera melepaskan kain ikat pinggangnya, nitak, dan merobeknya menjadi 2 bagian. 1 bagian dipergunakan untuk mengikat rangsum makanan dan 1 bagian dia pergunakan sebagai ikat pinggang lagi. Karena itu dia dijuluki Zatun Nitaqain, wanita yang memiliki 2 bagian ikat pinggang. Selanjutnya Rasulullah SAW berangkat bersama Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah. Abdullah bin Uqaikid yang menjadi penunjuk jalan mengambil jalan pesisir. Jalan yang pertama kali ditempuh adalah ke arah selatan menuju jalan Yaman. Baru setelah itu mengarah ke arah barat menuju pesisir. Hingga setelah tiba di jalan yang tidak biasa dilalui orang, perjalanan diarahkan ke utara di dekat pesisir Laut Merah. Ini merupakan perjalanan yang jarang dilalui orang. Ibnu Ishaq telah menyebutkan tempat-tempat yang dilalui Rasulullah SAW dalam perjalanan ini. Dia berkata, tatkala penunjuk jalan pergi bersama mereka berdua, dia mengambil jalan di bagian dataran Mekah yang rendah, menuju ke daerah pesisir laut hingga tiba di Utsman. Terus melewati daratan rendah Amaz. Abdullah bin Uraikid meminta izin tentang jalan yang hendak dilalui. Maka dia terus menuntun perjalanan setelah diberi izin untuk melewati Qudaid. Perjalanan diteruskan melewati Al-Harar, Thaniyatul Mararah, Likfa, Madlazah Lik, Madlazah Majah, Marijih Mahaz, Marijih Jil Qaddawain, Dhi Kashir, Al-Jadaid, Al-Azrad, Dhu Salam, Mazlah Ti'hin, Al-Ababin Al-Fajjah, Al-Hars, Saniyatul Air. Dari arah kanan Raqubah, Ri'in, lalu tiba di Qubah. Inilah beberapa kejadian di tengah perjalanan. Pertama, Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, kami mengadakan perjalanan non-stop hingga tengah hari. Perjalanan sepi dan tak seorang pun yang lewat di sana. Kami mendapatkan batu besar. Di sisinya tidak terkena sinar matahari, sehingga bisa untuk berteduh. Kami singgah di tempat itu. Aku meratakan tempat dengan tanganku untuk dipergunakan tidur. Kuhamparkan kain kerudung kepala dan kukatakan, tidurlah wahai Rasulullah, biar ku tiup di sekitar engkau. Maka beliau pun tidur dan aku meniup-niup di sekitarnya. Tiba-tiba aku melihat seorang pengembala mendatangi tempatku. Batu besar ini
juga untuk berteduh. Engkau pengembala milik siapa? Aku bertanya. Seseorang dari penduduk Madinah. Atau dia menjawab, seseorang dari penduduk Mekah. Apakah di antara domba-dombamu ada yang susunya bisa diperah? Ada, jawab pengembala. Apakah engkau mau memerahnya? Bisa, jawabnya sambil mengambil seekor domba. Tiuplah susunya agar bersih dari debu, rambut dan kotorannya, kataku. Pengembala itu memerah susu dan aku membawakan sekantong air untuk minum dan wudhu. Kudatangi Nabi SAW yang masih tidur. Aku merasa enggan untuk membangunkan beliau. Aku menyodorkan setelah beliau bangun. Kutuangkan air ke susu agar bawahnya menjadi dingin. Minumlah wahai Rasulullah. Maka beliau minum dan aku pun merasa puas. Bukankah sekarang sudah tiba saatnya untuk melanjutkan perjalanan? Beliau bertanya. Ya, jawabku. Maka kami pun melanjutkan perjalanan. Kedua, di antara kebiasaan Abu Bakar adalah membonceng di belakang Nabi SAW. Sementara dia adalah orang tua yang sudah banyak dikenal, sedangkan beliau belum banyak dikenal orang. Di tengah perjalanan itu, ada seorang laki-laki bertanya kepada Abu Bakar, "Siapakah orang yang di depanmu itu?" Abu Bakar menjawab, "Dia adalah orang yang menunjukkan jalan kepadaku." Orang itu mengira bahwa yang dimaksudkan adalah petunjuk perjalanan, padahal yang dimaksudkan Abu Bakar adalah jalan kebaikan. 3. Perjalanan mereka sempat dibuntuti Suraqah bin Malik. Suraqah menuturkan, tatkala aku sedang duduk mengikuti sebuah pertemuan yang diselenggarakan kaumku, Bani Mudris, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kaumku yang mendatangi tempatku. Sementara kami semuanya sedang duduk-duduk, orang-orang itu berkata kepadaku, "Wahai Suraqah, sesungguhnya tadi aku melihat beberapa orang yang mengadakan perjalanan di pesisir. Kupikir dia adalah Muhammad dan rekan-rekannya. Aku yakin memang yang dimaksudkan orang ini adalah Muhammad dan rekan-rekannya. Namun kukatakan kepadanya, itu bukan mereka. Yang kau lihat itu hanyalah fulan dan fulan yang pergi agar tidak kita lihat." Aku tetap berada dalam pertemuan itu untuk beberapa saat. Tak lama kemudian aku bangkit dan pulang ke rumah. Kusuruh pembantuku untuk mengeluarkan kuda dari belakang bukit dan menungguku di sana hingga aku datang. Ku ambil tombak dan aku keluar rumah dari pintu belakang hingga tiba di tempat kudaku. Ku pacu kudaku dengan kencang, namun tatkala aku sudah mendekati Muhammad dan rekan-rekannya, kudaku tergelincir dan aku pun terpental jauh. Aku segera bangkit lagi. Ku pungut kantong anak panah dan ku keluarkan anak panah. Namun aku ragu-ragu menggunakannya. Aku harus membidiknya ke arah mereka atau tidak. Ku naiki lagi kudaku dan ku pacu lagi hingga jarakku dengan mereka menjadi dekat. Tatkala bisa ku dengar bacaan Rasulullah yang sama sekali tidak menoleh ke arah belakang. Sementara Abu Bakar terus-menerus menoleh. Tiba-tiba kedua kaki kudaku yang depan terperosok ke dalam pasir hingga ke lutut. Aku turun dari punggung kuda dan ku cambuki kudaku agar mau bangun. Namun ia tidak bisa mengeluarkan kaki depannya dari pasir. Tatkala kudaku bisa mengeluarkan kakinya dari pasir dan bisa berdiri lagi, maka bersamaan dengan itu banyak debu yang bertaburan di udara. Aku ragu-ragu untuk menggunakan anak panahku. Ini adalah sesuatu yang sangat kubenci. Aku pun tidak berdaya dan berseru kepada mereka agar aku tidak diapa-apakan. Mereka pun berhenti. Aku menaiki kudaku dan menghampiri mereka. Kubayangkan pasti mereka akan menahan diriku dan Rasulullah bisa berbuat apapun. Kukatakan kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya kaummu menyiapkan hadiah besar untuk bisa menangkap engkau." Kukabarkan pula apa saja yang dilakukan orang-orang. Lalu kutawarkan perbekalan dan harta kepada mereka. Namun mereka tidak memperdulikan tawaranku ini. Mereka tidak meminta apa-apa kepadaku, selain hanya berkata, "Rahasiakan perjalanan kami." Lalu aku meminta tulisan yang bisa menjamin keamanan diriku. Untuk itu, Amir bin Fuhairah diperintahkan untuk menuliskannya di sebuah lembaran kulit.
Setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya. Dalam riwayat dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, kami melanjutkan perjalanan dan orang-orang berusaha mencari kami, namun tak seorang pun yang bisa menemui kami, kecuali Suraqah bin Malik bin Ju'shum dengan menaiki kudanya. Rupanya ada yang menemukan kita, wahai Rasulullah, kataku. Beliau bersabda, janganlah engkau takut, sesungguhnya Allah beserta kita. Akhirnya Suraqah pulang dan mendapatkan orang-orang masih berusaha mencari. Maka dia berkata, aku tidak memperoleh kabar apa-apa untuk kalian. Lebih baik kalian diam saja di sini. Begitulah Suraqah yang pada pagi harinya bersemangat mencari Rasulullah SAW, namun pada sore harinya dia menjaga beliau. Alhamdulillah, sahabat Lentera Kisah, semoga sebahagian kisah ini menambahkan rasa cinta, rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dukung channel kami terus, sahabat Lentera Kisah, dengan subscribe, like, share, dan komen. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan sahabat Lentera Kisah untuk haji dan umroh serta mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW.